Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Siti Farida. Saya ingin bertanya kepada Buya. Saya juga selain mengikuti Buya, saya juga berguru kepada Kiai Haji Widil Hamdan, Ponpes Darul Mustafa. Beliau mengajarkan semacam kayak la ilaha illallah, ketika setelah itu Allahu, apakah itu termasuk saya diajarkan sudah tak? Baik. Iya, seperti itu Buya. Dan ada lagi dua, maaf ya Buya, dua. Saya ini penasaran banget Buya masalah ini. Hukum untuk seorang pendidik ketika dia melakukan kesalahan yang asusila. Maaf ya Buya, ya punten banget ini ya. Mungkin kayak guru mengaji gitu. Beliau ada gitu ya. Ini maaf astagfirullahaladzim, bukan saya membuka aib. Itu hukumnya ketika saya pun sudah bertanya, dan konsekuensinya katanya guru itu harus dikeluarkan. Apakah memang harus seperti itu Buya? Baik. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua tergantung lembaganya ya. Saya bukan orang itu. Oke, yang pertama, apabila sudah pernah diajarkan seorang guru, syekh yang tentunya punya otoritas, zikir la ilaha illallah, Allah kah, atau sholawat kah, maka sudah sah disebut ngambil zikir darinya. Ya. Mungkin kadang guru itu nggak mau nyebut nama thariqah, karena masih banyak ustadz takut diimagekan bertasawuf sesat. Ya. Saya nggak masalah, saya hargai ustadz begitu, tapi bagi saya, kalau kamu takut sama jamaahmu, terus jamaah kamu takut sama jamaah harusnya takut sama siapa dong? Takut itu kepada Allah, bukan ke jamaah. Tapi saya husnuzon kepada mereka, mungkin itu trik dakwahnya. Tapi trik dakwah mengajarkan tasawuf tanpa thariqah. Oke, semoga itu bukan penipuan terhadap jamaah. Bagi saya nggak mungkin aja. Sama mengajarkan fikih tanpa mazhab. Ngajak orang ke Bandung tapi nggak pakai kendaraan, kuat nggak? Ya. Itulah sebabnya ada satu tempat, saya nggak usah sebut namanya, sudah puluhan tahun belajar tasawuf, pakai kitab, tapi tidak ada thariqahnya. Jamaahnya nggak merasakan apa-apa. Hanya teori kebaikan kolbu, teori zikir, tapi tidak tahu praktek zikir. Dua-duanya harus kita kejar. Ya. Ini kan orang-orang kadang berpikir, zikir-zikir mulu, kapan berjuangnya? Loh, berzikir ente belum benar, gimana benar berjuang? Ya. Gak ada namanya pejuang di dalam gerakan Islam kecuali kolbunya masyghul bidzikrillah, sibuk dengan mengenal Allah, sibuk zikrullah. Kok sekarang dipisah-pisah? Itu mah zikir-zikir doang, gak ada pergerakannya. Gak bisa begitu ya. Orang itu baru berani kalau kolbunya sudah bersama Allah, kolbunya dipenuhi dengan minimal satu nama saja Allah. Satu nama aja, antum sebut Allah, Allah, akan muncul keberanian luar biasa. Ya, nggak takut lagi dicaci maki orang. Nggak takut tadi punya jamaahnya hilang, nggak takut. Kenapa? Yang ngurusin jamaah itu kan Allah. Sebanyak itu pengajian. Kenapa dia datang kepada Syekh Fulan? Itu Allah yang atur. Bukan karena dia pinter, bukan karena ustadznya ganteng, enggak. Banyak ustadz enggak ganteng, jamaahnya banyak. Ya. Bukan karena baca kitabnya, bukan. Banyak ustadz enggak bisa baca kitab, saya lihat. Tapi dia punya karisma dalam kolbunya. Ya. Ketika kita bergurulah kepada orang-orang yang dapat hak otoritas mengajarkan zikir. Ya, kalau nggak muter-muter aja terus teori khusyuk kebanyakan. Kalau kita belajar khusyuk dalam thariqah langsung aja, nih zikir kamu amalin, ntar akan datang khusyuknya. Nggak perlu pakai teori. Ya. Jadi bedanya
bercita-cita dengan berangan-angan, cita-cita itu ada prakteknya.